Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Santriwati yang dirahmati Allah, seorang muslimah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawadu dan rendah hati. Keduanya merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza wa la tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu." Sedekah tidak akan mengurangi harta benda. Allah tidak akan menambahkan bagi seorang hambanya yang mau memaafkan kecuali izzah, kemuliaan, kewibawaan. Dan tidak seorang pun hamba yang bertawadu melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, ketika hari kiamat, orang-orang sombong akan digiring seperti semut kecil yang menyerupai laki-laki yang diliputi dengan kehinaan dari segala penjuru. Mereka akan digiring menuju penjara neraka jahanam. Mereka digiring menuju bulas, yaitu tahanan jahanam yang diliputi dengan api yang panas, dan mereka akan diberi minum dengan saripati kotoran penghuni neraka yang membusuk. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Santriwati yang dirahmati Allah, hamba Allah yang penyayang dan yang disayang, yaitu jika ia berjalan, jalannya penuh dengan tawadu dan rendah hati. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan. Ketika itu, setan merasa sombong. Setan merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Kenapa? Karena ia merasa diciptakan dari nar, sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang rendah. Ketika Allah memerintahkan dia untuk menyembah Adam, dia mengingkarinya dengan penuh kesombongannya. Maka kata Allah, ukhruj, keluar engkau. Itu kata Allah, engkau bukanlah hambaku yang taat. Maka keluarlah setan dari surganya Allah karena kesombongannya. Santriwati yang dirahmati Allah, adapun ciri-ciri orang yang sombong adalah ia ingin merasa dihormati, ingin merasa dihargai, ingin disanjung oleh orang lain, menghargai dirinya sendiri terlalu berlebihan. Atau ketika sedang berdiskusi, dia tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, memaksakan orang lain untuk menerima pendapatnya, merasa ingin tampak, ingin hebat dibandingkan yang lainnya. Lalu, apalagi ciri-ciri yang lainnya? Yaitu menolak kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi ketika kita menolak kebenaran atau menghina manusia, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang sombong. Dan ciri-ciri orang sombong selanjutnya adalah berlaku kasar terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian ku beritahu siapakah penghuni neraka itu? Apa kata Rasulullah? Yaitu seseorang yang berbuat kasar, bengis, dan menyombongkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Santriwati yang dirahmati Allah, sesungguhnya berlaku sombong sangatlah merugikan kita, sangatlah bahaya bagi diri kita. Allah sangat membenci orang-orang yang berlaku sombong. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha
Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada manusia, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kekalah di dalamnya. Karena itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang sombong. Betapa Allah membenci sifat sikap sombong. Bukan hanya Allah, tapi juga Rasulullah. Bahkan manusia akan membenci kita, akan membenci seorang yang memiliki sifat sombong. Maka dalam hidup kita tidak akan memiliki teman. Santriwati yang dirahmati Allah, barang siapa yang merendah, maka Allah akan meninggikannya. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Maka dari itu kita harus merenungi diri kita sendiri. Ketika kita sudah sadar bahwa kita tidak pantas untuk sombong, maka kita akan bertawadu. Cantik akan memudar, harta yang melimpah akan musnah pula. Pada akhirnya kita semua akan mati, kita semua akan menjadi bangkai. Dan bangkai yang paling bau busuk adalah mayat manusia. Lalu apa yang pantas kita sombongkan? Lalu mengapa kita harus sombong? Santriwati yang dirahmati Allah, demikianlah betapa banyak keutamaan rendah hati dan tawadu, dan betapa ruginya dan bahayanya bagi sifat-sifat sombong. Semoga kita semua berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tercela tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.